Selamat pagi pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor 32% untuk Indonesia. Sejauh ini belum ada sikap resmi yang ditunjukkan pemerintah, bahkan rencana konferensi pers untuk menyikapi keputusan Amerika Serikat tersebut kemarin malah ditunda. Pemerintah masih menunggu kesamaan sikap dari kementerian dan negara hingga akhir pekan. Sangat disayangkan pemerintah Indonesia seperti memandang enteng persoalan itu, padahal keputusan pemerintah Amerika Serikat itu bisa menimbulkan malapetaka bagi perekonomian Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 4 April 2025 dengan tema Respons Gagap Hadapi Situasi Gawat bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Kang? Alhamdulillah sehat. Kita bertemu dalam kondisi masih halal bihalal lebaran, tapi ini ada sesuatu yang gawat ini kalau saya lihat ini, Kang Ade, bahwa Indonesia sudah terkena tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan karena situasi kita masih dalam libur lebaran, akhirnya kelihatannya belum ada sikap resmi atau tanggapan resmi dari pemerintah. Ini bagaimana, Kang Ade? Ya, dunia menghadapi langit mendung ya, bahkan gelap ekonomi dunia ya. Nah ini setelah Presiden Trump secara sepihak mengumumkan keadaan darurat dan situ menyatakan bahwa memberlakukan kenaikan tarif ke sekitar 184 negara. Dan Indonesia bagian yang terdampak di dalamnya, di Indonesia dikenakan tarif sekitar 32%. Dan ini jelas akan mempengaruhi kondisi ekonomi dunia sekaligus juga kondisi ekonomi kita yang mungkin semakin mengkhawatirkan nantinya, Leo. Kalau kita melihat ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Donald Trump ya. Tadi kita juga lihat potongannya yang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah tindakan dalam tanda petik balasan Amerika Serikat, karena barang-barang Amerika Serikat ketika masuk ke negara-negara yang sudah disebutkan, mungkin termasuk Indonesia juga, itu terkena tarif, dan ini hanya respon saja. Ini bagaimana ya Indonesia menyikapinya, Kang Ade? Ya, kalau alasan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa Indonesia ini mengenakan tarif terhadap barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia itu sekitar 64%. Etanol misalnya 30%. Dan di dalam kesepakatan sebelumnya itu sekitar 8,5% seharusnya. Nah, tetapi Indonesia menurut Trump ini mengenakan tarif yang tinggi. Oleh karena itu Amerika melakukan serangan balasan. Serangan balasan bagaimana tarif yang dari barang Indonesia ke Amerika itu dikenakan tarif 32%. Artinya setengahnya dari 64% ini. Nah, ini tentu saja mesti diklarifikasi lebih jauh. Apa betul Indonesia mengenakan tarif terhadap barang impor dari Amerika sebesar 64%? Itu kan angka yang sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu upaya-upaya lebih konkret lagi. Upaya bagaimana Indonesia membuat satgas atau tim yang bernegosiasi dengan pihak Amerika. Apakah itu memang akan segera dilakukan? Kita akan bahas itu, Kang Ade. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 April 2025, Respons Gagap Hadapi Situasi Gawat. Respons gagap hadapi situasi gawat. Banyak negara meradang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar universal 10% pada semua impor ke negeri itu mulai 5 April. Respons lebih keras ditunjukkan negara-negara mitra dagang yang dikenai tarif timbal balik atau reciprocal tariffs yang mulai berlaku per 9 April. Tarif tambahan itu diantaranya kepada Tiongkok sebesar 34%, Eropa 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, dan Jepang 24%. Kemudian India 26%, Korea Selatan 25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Inggris 10%, dan Afrika Selatan 30%. Tiongkok yang mendapat tarif timbal balik 34% bereaksi paling keras. Dengan tarif yang sudah dikenakan sebesar 20% saat ini, jika di total barang-barang ekspor Tiongkok dikenai tarif total 54%. Ketika masuk ke negeri Paman Sam itu, maka Tiongkok pun memperingatkan akan mengambil tindakan balasan yang tegas terhadap Amerika Serikat. Peringatan serupa juga dikeluarkan Uni Eropa
Bahkan Komisi Eropa keras menegaskan mereka menyiapkan tindakan balasan jika negosiasi gagal. Sejumlah negara anggota ASEAN juga sudah memberikan respons dan menyiapkan strategi atas kebijakan itu. PM Vietnam, Pham Minh Chinh misalnya, langsung menggelar rapat darurat dan membentuk gugus tugas untuk membahas keputusan Amerika Serikat itu. PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra, sudah menyiapkan peta jalan negosiasi dengan Amerika Serikat. Thailand tidak menyangka bakal kena tarif tambahan 46%, jauh dari perkiraan 11%. Begitu juga dengan negeri jiran Malaysia yang langsung mengajukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun, Kamboja yang dikenai tarif tambahan 46% hanya bisa pasrah. Tidak seperti negara ASEAN lainnya, Kamboja tidak punya alat tawar atau bargaining tool dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Sejauh ini belum ada sikap resmi yang ditunjukkan pemerintah. Bahkan, rencana konferensi pers menyikapi keputusan Amerika Serikat tersebut malah ditunda. Pemerintah masih menunggu kesamaan sikap dari kementerian dan negara hingga akhir pekan. Sungguh, respons yang amat lambat menghadapi situasi gawat seperti ini. Sangat disayangkan pemerintah seperti memandang enteng persoalan ini. Padahal, keputusan pemerintah Amerika Serikat tersebut bisa menimbulkan malapetaka bagi perekonomian Indonesia. Keputusan Trump terjadi di tengah anjloknya daya beli masyarakat. Hal itu terlihat dari penurunan tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan penutupan sejumlah industri. Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga bisa memicu penurunan besar-besaran ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan. Penurunan ekspor ini tentu berdampak pada penurunan produksi dan perlambatan lapangan kerja. Indonesia memiliki banyak alat tawar untuk menegosiasikan penurunan tarif terhadap produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Pemerintah juga punya banyak pilihan mitra dagang untuk mengatasi dampak pemberlakuan tarif tambahan tersebut. Misalnya, dengan mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral dengan BRICS, serta inisiasi perjanjian kerjasama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak. Tentu semua pilihan langkah tersebut harus dilakukan secepatnya untuk mencegah efek yang lebih merugikan. Bukan dengan menunda-nunda dan ada kesan memandang enteng persoalan ini. Langkah cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan agar perekonomian yang sudah lesu darah saat ini tidak kian membuat pingsan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Ade Alwi, ya. Maaf kalau selamat pagi. Ya, Pak Max, bagaimana Pak? Ini kita menghadapi sikap Amerika Serikat. Silakan. Situasi gawat ini ya. Jadi
kondisi dalam negeri saat ini saja sudah morat-marit, sementara kita hadapi lagi kebijakan Presiden Donald Trump menaikkan tarif 32% untuk ekspor. Iya. Ini kan masalah. Iya. Jadi ini sepertinya ada penekanan dari dalam juga penekanan dari luar. Ya. Efek dari kenaikan 32% ini saat ini harga emas melonjak begitu tinggi. Ya ini kan berpengaruh terhadap masyarakat. Ya kan? Dengan demikian, pemerintah jangan tinggal diam. Lakukan segera negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membicarakan hal ini. Karena kondisi negara ini dari dalam sendiri sudah parah dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, rasionalisasi anggaran apa segala macam. Contohlah di Manokwari, Papua Barat, imbasnya sudah terasa. Pemerintah provinsi terkena imbas mengembalikan anggaran ke pusat itu sekitar 230 miliar. Ini kan berdampak kepada yang akan diturunkan ke kabupaten-kabupaten, iya kan? Yeah. Nah, dengan adanya kebijakan ini, satu solusi yang saya akan berikan adalah yang pertama lakukan negosiasi. Bapak Presiden jangan tinggal diam, segera. Yang berikut, apabila ini tidak ada, kita boikot semua produk Amerika yang ada di Indonesia. Bahkan yang paling sadis lagi, Freeport ada di Amerika. Kita lakukan sesuatu untuk menekan Amerika melalui PT Freeport, sekalipun mungkin dampaknya juga akan kerasa. Dengan demikian, kita Indonesia jangan tinggal diam. Kita ini negara yang punya sumber daya alam yang sangat dibutuhkan juga Amerika. Oke. Ya kan, seperti bahan untuk pembuatan atom. Ya, itu kita tekan dari situ. Tapi mungkin yang paling penting negosiasi secara dalam tanda petik damai dulu lah Pak Max ya, supaya kemudian efeknya tidak ada efek negatif. Kalau kemudian sudah saling menyandra seperti yang pilihan kedua kan mungkin akan berat juga itu Pak Max. Ya kan Pak? Betul. Memang makanya dia lakukanlah langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain. Untuk dijadwalkan untuk adanya pertemuan. Menteri Luar Negeri punya peran penting di sini. Ya kan? Melalui Bapak Presiden. Kemudian Menteri Perdagangan, lakukanlah negosiasi itu. Jangan hanya duduk berpangku tangan di Jakarta untuk menikmati, sementara rakyat lagi sengsara saat ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat konkret Anda. Selamat pagi Pak. Negosiasi ulang. Apakah ini bisa dilakukan dengan cepat dan juga efektif Kang Ade? Karena ini kan di sini berarti yang bicara harusnya Kementerian Luar Negeri, juga Kementerian Perdagangan mungkin, karena ini kan soal dagang. Bagaimana Kang Ade? Ya, pertama yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah sikap resmi pemerintah. Ini kan pemerintah kan ngomongnya beda-beda. Pemerintah Indonesia? Iya, pemerintah Indonesia. Belum ada? Sudah ada yang beredar itu? Belum ada. Satu carik surat? Tetapi di dalam press release itu tidak ada lembaganya. Siapa yang bertanggung jawab, siapa? PIC-nya siapa sih? Siapa yang bicara di situ? Dan itu masih menunggu? Kita masih menunggu, saya kira. Kapan tuh ya? Nah, itu saya kira mesti lebih segera lagi sikap pemerintah. Karena situasi sudah betul-betul menurut saya dalam keadaan darurat ya. Termasuk juga di ekonomi Indonesia ini juga dalam keadaan darurat, badai PHK dan sebagainya. Nah, dengan tidak ada langkah ataupun belum ada langkah resmi dari pemerintah, ini cukup mengkhawatirkan, terutama kalangan dunia usaha. Baik, kita akan jeda dahulu Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, tadi Pak Max usul, dan ini memang harus Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan mungkin sebagai ujung tombak ya dari pemerintah kita segera menegosiasi ulang. Ini juga kelihatannya tidak bisa lagi menunggu libur Lebaran selesai ini. Kalau perlu hari ini pun berangkat begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, pertama pemerintah harus tegas ya sikapnya, kemudian jangan ragu. Dan yang paling penting adalah, dan yang paling utama, pemerintah harus memiliki sikap sense of crisis ya. Bahwa kita ini dalam keadaan krisis ya. Dunia global juga dalam keadaan krisis. Nah, oleh karena itu mesti segera langkah-langkah konkret. Dan hari Kamis kemarin sedianya itu ada rapat, dan kemudian pemerintah akan memutuskan langkah-langkah strategis. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Kalau misalnya pembiaran, katakanlah kalau misalnya lambat sikap pemerintah Indonesia, ini akan berdampak sangat-sangat masif sekali. Setidaknya ada 10 produk Indonesia yang diekspor ke Amerika, di antaranya produk pertanian, perkebunan, kemudian kelapa sawit, nabati, alat perlengkapan listrik dan sebagainya. Nah, ini beberapa di antaranya 10 produk Indonesia yang diekspor ke Amerika.
ini adalah memiliki pegawai yang sangat banyak, padat karya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya sikap pemerintah Indonesia lambat, ini berdampak yang luar biasa. Jadi tidak hanya pada lapangan kerja yang memang kemudian akan berkurang karena badai PHK, juga yang akan terpukul ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semua ditargetkan 5,02% itu bisa jatuh di bawahnya. Dan ini berdampak sangat luar biasa sekali. Secara sederhana, Kang Ade, sebenarnya apa sih dampaknya kepada seluruh rakyat ya? Karena mungkin sebagian pemirsa kita merasa, kenapa sih heboh sekali? Itu kan Amerika Serikat. Kita hubungannya apa? Dampaknya apa sih dari tindakan Trump ini kalau kita tidak berhasil negosiasi ulang? Ya, dampaknya jelas produk-produk kita yang diekspor ke Amerika itu akan kenakan tarif tinggi dan akhirnya barangnya harganya tinggi. Nah, kemudian akan berpengaruh pada permintaan di sana. Nah, ketika permintaan menurun, maka di sini pun tidak ada yang produksi lagi. Buat apa produksi barangnya nggak laku karena ketinggian harganya. Bisa berujung PHK di sini? Bisa berujung PHK. Nah, oleh karena itu pemerintah mesti kreatif ya, mencari mitra dagang baru, terutama mengoptimalkan bagaimana kerjasama kita dengan BRICS ya, Brazil, kemudian Rusia, China dan South Africa. Ini adalah pasar-pasar baru kita. Ingat, BRICS itu ini mendominasi sekitar 24% perdagangan global. Nah, artinya ini ada potensi yang sangat besar sekali bagaimana kita eksis di BRICS, kemudian meluaskan pasar di BRICS dan negara-negara lain. Jadi itu menurut saya mesti ada sikap yang kreatif. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah ini satu visi melihat masalah ini, satu visi, satu langkah yang pasti gitu. Sehingga ada kepastian di negara ini. Baik, kita tunggu segera langkah dari pemerintah. Semoga tidak harus menunggu sampai hari Sabtu atau Minggu lusa ya, supaya kemudian halal bihalalnya cukup pemerintah. Iya, halal bihalalnya cukup. Kita menunggu respons yang tidak gagap terhadap situasi gawat ini. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, tentu semua pilihan langkah yang sudah dibicarakan harus dilakukan secepatnya untuk mencegah efek yang lebih merugikan, bukan dengan menunda-nunda dan ada kesan memandang enteng persoalan ini. Langkah cepat dan tepat dari pemerintah sangat diperlukan agar ekonomi Indonesia yang sudah lesu saat ini tidak semakin membuat pingsan. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.